Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Resa di pertemuan ketiga pendidikan kemuhammadiyahan. Setelah minggu kemarin kalian belajar tentang sejarah tapak suci. Kali ini kita akan melanjutkan materi. Sebelum itu, jangan lupa disimak bukunya supaya nanti ada kata-kata penting kalian bisa ikut menggarisbawahi. Sebelum mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yuk ingat materi lalu, biar kamu nggak lupa. Kemarin kita belajar tentang sejarah tapak suci. Tapak suci atau biasa disingkat TS, didirikan pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau 31 Juli 1963. Pada artinya, beberapa hari yang lalu, tapak suci telah bertambah usia. Nah, kemudian semboyan dari tapak suci sendiri adalah dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Nah, tapak suci ini kisahnya kemarin kalian sudah bisa ceritakan ya dari kisahnya Rukanah bin Yazid, seorang pegulat yang awalnya kafir menentang dakwah Rasulullah lalu kemudian masuk Islam. Nah, tapak suci ini berasaskan Islam, bersumber terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan berjiwa persaudaraan. Jangan sampai kebalik, ingat-ingat. Berasas Islam, bersumber Al-Quran, dan berjiwa persaudaraan. Kemudian, di situ juga ada kisah tentang Adiniyati dan M. Wahib, yang dimana mereka adalah murid dari Kiai Haji Busyro Suhada. Busyro Suhada itu adalah kiai yang dia itu memiliki padepokan seperti pencak silat. Kemudian dia memiliki murid namanya Adiniyati dan M. Wahib, yang mana mereka itu pengen mengembara, yang satu ke barat, yang satu ke timur. Yang kemudian pada tahun 1921 sepertinya mereka bertemu di Kauman Yogyakarta. Dan pada tahun 1925, Adiniyati dan M. Wahib mendirikan perguruan Cikauman. Coba kita cek, kalian bisa buka buku paket mulai dari halaman 5 ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Seragam dan lambang tapak suci. Buka buku paket halaman 7. Nah, seragam tapak suci itu dirancang oleh Zundar Wisman dan Anis Susanto pada tahun 1963. Dirancang itu didesain bentuknya oleh Zundar Wisman dan Anis Susanto, yang kemudian seragam ini disahkan atau diresmikan di Konferensi Nasional 1 Tapak Suci di kota Yogyakarta pada tahun 1966, yang seragam itu sampai sekarang itu dipakai dan juga kamu anak-anak TS sering memakainya. Itu adalah desain dari Zundar Wisman dan Anis Susanto. Nah, seragam tapak suci itu ada apa saja? Silahkan kalian buka di halaman 7, itu ada bacaannya ya. Yang pertama berwarna merah dan ada cincin yang berwarna kuning. Sekilas warnanya merah sama kuning ya. Di situ ada kata-kata cincin. Cincin itu sudah beri panah. Yang ini melingkar di sini. Yang melingkar di sini, kemudian melingkar di kaki. Itu yang namanya cincin. Kemudian kita mau cek ada 5 cincin di baju dan celana. Di mana saja? Yang pertama di leher. 1. Tangannya ada 2 kan, kanan kiri berarti 3. Kemudian di kaki itu ada 2 kan, kanan kiri berarti 5. Di situ ya. Dan tiap tempat itu memiliki makna sendiri-sendiri. Kalau di leher itu, cincin di leher melambangkan mental dan spiritual. Kemudian cincin di tangan kanan itu melambangkan persahabatan. Cincin di tangan kiri melambangkan pertahanan diri. Kemudian cincin di kaki kanan itu melambangkan olahraga, sedangkan di kaki kiri melambangkan seni dan budaya. Sedikit demi sedikit kamu harus coba menghafalkan. Kemudian, selanjutnya, terdapat tulisan Putra Muhammadiyah di dada sebelah kiri. Sudah bisa tunjuk ya, di situ ada gambar
lambang tapak suci. Di situ atasnya ada tulisan Putra Muhammadiyah. Karena ini gambar kartun, nggak kelihatan. Nah, kemudian putri itu biasanya jilbabnya hitam. Kalau putra nggak pakai jilbab. Nah, kemudian lengan baju berukuran 8 cm di atas pergelangan tangan dan panjang celana 8 cm dan melebar di ujung kaki. Selanjutnya, lambang tapak suci. Pernah melihat? Nah, di situ lambang tapak suci yang pasti. Matahari bersinar 12. Yuk, ada tulisannya. Buka halaman 9. Nah, di halaman 9 itu sudah ada gambar lambang tapak suci. Dan di sampingnya ada tulisan makna tiap lambang di lambang tapak suci. Nah, ini. Yang pertama, bentuk bulat. Bentuk bulat itu artinya bertekad bulat. Bentuk bulat itu ini nih. Nih, bentuk bulat. Kemudian berdasar biru. Ini, berdasar biru. Kemudian bertepi hitam. Ini ya, bertepi hitam, ada gambar, ada warna hitam. Berisa harap kursornya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, mohon maaf. Kemudian bunga mawar. Bunga mawar ini nih, yang belakang ini bunga mawar yang warna merah. Kemudian bunga mawarnya aja yang tadi. Nah, kemudian warna merahnya. Kemudian daun kelopak. Daun kelopak tuh ini nih. Di sini ketutupan. Bunga melati putih ini jumlah 11. Jumlah 11 itu bunga melati putihnya ini jumlahnya 11. Kemudian tangan kanan, ini tangan kanan. Tangan terbuka, ini tangannya terbuka. Berjari rapat, jarinya rapat. Jadi ini tangan kanan. Biasanya gini tuh kamu, salam tapak suci. Nah, seperti ini. Ini tangan kanan yang seperti ini. Kemudian tangannya terbuka, jarinya rapat. Kemudian ibu jari tertekuk, ini. Kemudian sinar matahari. Nah, semuanya ada maknanya sendiri-sendiri ya. Kalau bentuk bulat itu artinya bertekad bulat. Berdasar biru itu artinya keagungan. Bertepi hitam itu kekal abadi. Bunga mawar itu keharuman. Warna merah itu keberanian. Kelopak itu kesempurnaan. Bunga melati putih itu kesucian. Jumlah 11 itu rukun iman dan rukun Islam. Tangan kanan itu keutamaan, tangan terbuka itu kejujuran, berjari rapat itu keeratan, ibu jari tertekuk itu kerendahan hati, dan sinar matahari melambangkan Putra Muhammadiyah. Baik lagi di sini jumlah 11 adalah rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman. Kalau di jumlah, rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, jumlahnya 11 ya. Nah, kemudian Oke, jadi anak-anak sebelum masuk ke tugas, tadi memang terlihat banyak, tapi ketika kamu berusaha sedikit demi sedikit untuk menghafalkan, pasti bisa, pasti mudah. Nah, untuk tugasnya, silahkan kamu mencatat materi slide keempat dan ke-8. Slide keempat dan ke-8 itu mulai dari sini. Silahkan kamu pause dan dicatat. Nah, kalau sudah, digeser. Nah, silahkan sampai sini kamu pause video Burisa, kemudian kamu catat. Kemudian selanjutnya sini, di pause, terus dicatat. Ini tidak usah dicatat. Kemudian ini, silahkan kamu pause dan kamu catat. Nah, tugasnya ketika sudah selesai mencatat, silahkan dilaporkan ke Burisa, ke WhatsApp-nya Burisa. Nomornya 0896 7227 3294. Semangat ya, kamu pasti bisa. Silahkan kamu pelajari lagi biar makin pintar. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tulis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.